buat kalian pasti asing banget kan. Di orang siapa sih tiba-tiba ada di YouTube? Nah, oke, ya aku emang anak baru sih guys di YouTube. Jadi di sini aku mau bikin video Q&A yang udah aku share di Instagram. Nah, kalian boleh juga nih komen di bawah aku harus bikin konten apa lagi setelah video ini. Nah, ya udah langsung aja ya, aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah aku pilih di Instagram. Pertanyaan pertama nih dari Silvandri 14. Kak, kenapa suka penampilan terbuka gitu? Ada alasannya nggak kak? Apa emang karena kerja atau yang lain? Oke, jadi aku jawab ya buat kalian yang menkomentarin styleku mungkin agak seksi atau barbar dan terbuka. Aku pakai baju kayak gini yang menurut kalian tuh seksi, terbuka, barbar dan lain-lain. Ya itu kan memang aku suka dan aku nyaman dengan pakaian seperti ini. Jadi kalian itu nggak bisa membatasi gitu loh, orang mau pakai baju apa, orang mau pakai style apa gitu. Karena ya pasti ntar ada yang komen ditutup ke auratnya nanti dosa ini. Aku tahu agama dan aku tahu kayak gini tuh dosa ya. Misal yang kayak kalian bilang di agama tuh juga diajarin kan kita harus berhijab dan lain-lain. Cuman ya orang tuh punya caranya sendiri-sendiri guys. Jadi ya udah kan, kita cuma beli jalan dosa yang berbeda. Ya biarkanlah ini menjadi dosaku gitu kan. Nggak tahu juga kedepannya aku bakal berpenampilan seperti apa lagi. Jadi kalian harus tahu itu ya. Next, selanjutnya nih dari Saputra Onong ini. Masih perawan nggak? Oke, jadi gini. Banyak banget, aku sering banget ya dapat kayak omongan seperti itu, perawan nggak, ini itu dan mungkin ada orang lain, ada cewek lain di luar sana yang pasti pernah ditanyain kayak gitu. Otak ya. Emang kenapa sih cewek kalau udah nggak perawan sama masih perawan tuh kenapa? Terus kalian juga tanya itu manfaatnya apa, pentingnya apa buat kalian gitu loh. Ya kali kalian, oh lu udah nggak perawan terus besok lu ngejelek-jelekin dia gitu. Guys, cewek mau dia udah nggak perawan, mau dia kerja apapun, mau dia seperti apapun, kamu harus menghargai dia. Emang udah tahu itu cewek nggak perawan, udah nggak usah lah, itu dirusak aja dia, nggak usah dihargain, nggak usah dijek-jek aja. Emang kayak gitu? Otak buat mikir. Jangan asal lu seenak itu gitu ngomong kayak, kan nggak tahu di belakang itu semua yang terjadi seperti apa, latar belakangnya seperti apa, kan nggak tahu. Jadi cewek itu harus dijaga kan. Mau dia serusak apapun, mau dia nggak perawan, mau dia masih perawan, ayolah. Kalian tuh harusnya ngerangkul cewek. Kalau misal lu dapet cewek bad nih, misal lu dapet gua nih, lu dapet cewek bad nih, yang kayak gini, yang di mata lo gue nakal lah, inilah itulah, ya sebisa mungkin kalau lo cowok baik pasti lo ngarahin, meskipun kita nggak langsung nurut gitu sama lo, tapi kan setidaknya niat kamu baik sebagai laki-laki gitu loh guys. Oke, udah ya, jangan bikin gue marah-marah. Next aja pertanyaan selanjutnya dari Bagus Tio 1. Sekarang umur berapa? Terus misalnya ada yang datang ke rumah gue buat ngajak nikah, mau apa kagak? Umur aku 18 tahun, kan aku masih dede-dede gemes guys. Kalau misalnya yang ngajakin nikah gimana? Ya kalau yang ngajakin nikah dia udah mapan, kenapa enggak gitu ya. Soalnya gini, nikah itu kan kita harus butuh biaya banyak ya, biaya pernikahannya, buat hidup. Terus belum lagi punya anak tuh gak sehari 2 hari, lu harus sekolahin dia, lu harus kasih makan dia, dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi ya kalau diajak nikah, gue belum pengen nikah muda sih. Gue pengen kayak gue mencapai dulu apa yang gue mau, barulah nanti gue bisa nikah. Kalau misal gue punya pacar dan pacar gue itu bisa terus punya tujuan sama gue dan bisa sampai nikah, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah gitu guys. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Inisial _ J, ini namanya lucu banget ya. Kakak suaranya bagus, kok nggak tahu post skill suara lagi? Aku kangen kakak yang dulu. Oke, aku nyanyi ya di sini. Aku bakal nyanyi, dengerin. Sajaga hati, tolong kau percaya, Tuhan setitip, kau harus jaga cintaku untuk selamanya. Sayangku butuh rasa, denganku selalu nyaman, karena ku ajarkan kesabaran, cinta sama aku, paling rindu untuk bertemu. Nih pertanyaan selanjutnya dari Bangkit Novendi. Di usia yang masih muda banget nih, cara Pila menghadapi keluarga yang gak utuh gimana? Oke guys, jadi yang seperti kalian tahu kan aku berpenuh nih, tapi aku gak merasa kayak paling
gue paling sedih di dunia ini, enggak. Ya mungkin gue pernah ada di masa-masa gue down banget, gue drop banget, tapi gue mikir pasti adalah yang lebih parah daripada aku gitu. Aku masih bisa nongkrong, aku masih bisa tidur di kasur, di tempat yang layak gitu, dengan keadaan keluarga gue yang mungkin ya gitulah ya, kacau balau gitu. Tapi aku bersyukurnya selalu ada orang yang support aku, meskipun memang terkadang banyak juga ya yang bully aku, mencaci maki aku, tapi Tuhan tuh baik. Tuhan kasih orang-orang yang sayang dan benar-benar tulus sama aku. Cara aku menghadapi ini ya aku kuat sih, harus kuat ya. Soalnya belum tentu semua orang itu kuat ngadepin kayak keluarga yang kacau gitu kan. Ada yang dia larinya ke ini, ke itu. Gue memang nakal, gue akuin gue nakal, kayak misal ya gue sering keluar malam, gue suka minum amer dan lain-lain. Tapi di balik itu kan jangan langsung ngejudge gue gak baik. Kalian belum tahu di belakang layar atau di kesempatan-kesempatan waktu yang lain itu gue kayak gimana gitu kan. Ya terserah sih lu mau bilang apa ya, intinya yang tahu cukup Tuhan aja. Cara Pila menghadapi itu ya kuat, sabar. Terus aku belajar untuk lebih dewasa lagi dengan keadaan dan masalah yang ada. Jadi masalah itu terkadang memberi hikmah kok guys buat kita. Itu dari Triki Uwu, namanya lucu banget anjir. Kakak gimana tuh nanggepin haters yang keterlaluan gitu? Oke, gini guys. Aku tuh termasuk tipikal yang kayak nggak terlalu memikirkan haters ya. Cuman kadang kalau misal aku baca nih ya kayak kesel aja gitu, habis itu udah lupa dan aku bisa kayak bad mood gitu, cuman ngebaca-baca gitu. Karena kalian nggak tahu kan bilang ini mood orang itu bakal gimana. Untung pas ini mentalku kuat, kalau enggak, nah bisa kayak bunuh diri kan. Banyak kan kasus-kasusnya yang di TV-TV dan berita-berita itu. Cara aku menghadapi udah aku kayak bawa santai aja, aku balas mereka dengan komenan yang baik. Aku pernah tuh di komen apa gitu, aku masih baik-baikin nih, masih baik-baikin terus baik-baikin. Dia diserang sama kayak yang support aku gitu, aku dibela-bela di komentar itu. Nah terus aku bilang, udah mbak gak usah dibalas aja, ntar kamu yang diserang. Udah aku balikin kayak gitu ya, dia malah udah sana lu, ada kata-kata kirik juga, anjir gue dikatain kirik. Terus habis itu, nah itu gue baru emosi, nih orang dihalusin sekali 2 kali gak bisa, malah ngajak berantem, ya udah kan. Tapi ya aku insya Allah sih bisa menghadapi dengan santai. Tapi sesantai-santainya orang, sesabar-sabarnya orang, pasti tetap ada titik capeknya guys, gitu. Nih, aku bakal jawab pertanyaan dari susah banget nih namanya. Nih aku taruh di sini ya. Kakak pakai penampilan kayak gitu dimarahin nggak sama orang tuanya? Nah, jadi guys, seperti yang aku bilang di awal tadi, aku tuh nggak bisa diatur tentang kenyamananku berpakaian, gitu loh. Kan aku bilang sekali lagi kan, orang itu punya stylenya sendiri-sendiri. Mau dia yang hijabnya kasual, mau dia pakai baju seksi kayak gini, atau yang era-era anak 90-an, kan pasti gitu kan. Banyak banget kan style-style anak muda sekarang. Aku sih nggak dimarahin, paling cuman dulu tuh awal-awal gitu dikata jangan seksi-seksi gitu-gitu. Tapi lama-lama kan sekarang udah kayak udah bisa dari orang tuaku dan aku hidup sendiri, apa-apa aku sendiri. Jadi mungkin mereka kayak masa ya udahlah, dia beli-beli baju sendiri, terserah dia mau gimana gitu. Mamaku juga penampilannya sukanya ya kayak gini-gini kok guys. Jadi ya masih bisa inilah untuk di gimana ya, gue juga nggak terlalu barbar banget. Aduh gimana ya jelasinnya, maksudnya banyak yang lebih gitu kan, yang lebih lagi lebih barbar daripada aku. Jadi aku merasa kayak biasa aja gitu guys. Mbak, ukurannya berapa? Apa? Ukuran apa nih? Ukuran apa? Ayo. Kenapa sih pada banyak nanya yang gitu nih? Nih ya, gue taruh di sini semua tuh nanya hampir nanya berapa ukuran. Kenapa sih lu pada mau beliin? Nih, gue kasih alamat gue nih, beliin sekarang. Ya elah. Dari kaos polos Kota Manis. Kak, gimana sih bisa jalanin sendiri semua tanpa sedikit pun campur tangan orang tua? Oke, jadi gini guys, ya kan aku tuh tipikal orang yang jarang komunikasian, tipikal anak yang jarang komunikasian sama orang tua. Tapi ya gue tuh tetap mikir orang tua gue, kayak gue tuh kangen, gue bisanya cuma nangis. Tapi gue memang ini kayak jarang ngobrol aja gitu sama orang tua. Tapi sekali ngobrol telepon, pasti kayak misal papaku telepon nih, pasti dia bilang kangen gitu. Dan aku nangis ya, aku di telepon papaku, aku kayak selalu tiba-tiba dia aku deg-degan gitu. Ya papa kalau ngeliat hehehe. Caranya aku tuh gini guys, aku awalnya tuh nekat-nekat gitu loh. Jadi aku pergi dari rumah. Aku sebelumnya
itu aku emang sering kayak kabur-kabur gitu loh, ngekos sendiri, kayak gue nggak nyaman di rumah aja karena menurut gue rumah tuh bukan tempat yang nyaman buat gue gitu. Dan akhirnya gue ngekos, terus sampai akhirnya gue cabut nih ke Jogja gitu, gue tinggal di sini. Gue kayak nekat aja dan alhamdulillahnya tuh gue punya temen yang selalu mau bantu gitu. Gue bener-bener di Jogja itu bener-bener dari nol, gue gak bawa apa-apa dan gue nekat aja, gue gak punya SIM, gue kesini naik motor gue guys. Nah disitu ya udah aku mulai semuanya. Setiap aku ada kerjaan aku tabung uangnya dan aku akhirnya bisa ngekos sendiri gitu, nggak ngerepotin temenku. Dan aku di Jogja ini kayak dijaga gitu loh sama teman-temanku. Ya kalian tahu kan, teman-temanku tuh mungkin kebanyakan cowok gitu, karena menurut gue gak banyak temen cewek karena gue gak suka drama, gue gak suka pertikaian. Jadi mungkin menurut gue teman sama cowok itu kayak aman-aman aja gitu. Ya udah, yang penting kita bisa jaga diri dan malah aku tuh dijaga gitu loh, alhamdulillahnya guys gitu. Jadi aku berusaha aja, semua aku lakuin, semua aku berusaha untuk kuat gitu. Jadi ya sampai sekarang bisa bertahan dan bener-bener spesial pun aku gak pernah minta selama aku di Jogja. Mau aku gak bisa makan pun ya udah, aku gak bakal minta ke papaku atau ke mamaku, ya pokoknya orang tua aku lah, aku gak bakal minta karena aku udah tanamin di dalam hati aku tuh kayak jangan sampai lu minta, lu harus berusaha. Mau lu gak bisa makan ya udah gitu, kayak itu udah jadi prinsipku, gak bakal minta ke orang tua aku. Mau itu susah-susahnya aku di sini, mau aku gak bisa duit di sini, ada aja rezeki gitu loh guys. Jadi aku yakin aja deh. Next ya, kita jawab ya. Next dari Wawan Kurniawan. Berapa? Kenapa milih konten asupan seksi? Apa ya mas ya? Ya karena seru aja, asik. Ya selagi aku melakukan apa yang bikin aku seneng, kenapa enggak gitu. Kalau kita ngikutin atau dengerin kata orang terus, kita nggak jadi diri sendiri dan aku menjadi terbatasi dan itu nggak enak banget. Jadi mungkin kalian harus tahu itu ya. Next, pertanyaan dari Puji Lestari. Tips dong kak, tidak mabuk saat minum Amer. Thank you kak. Jadi gini ya, kalau kamu minum Amer nih misalnya, itu yang bisa membatasi itu diri kamu sendiri. Kamu udah kuat, kamu masih kuat apa enggak gitu. Kalau udah gak kuat ya udah gak usah diterusin, daripada lu mabok, daripada kue kewer lu tau. Ya wes mending gue ki membatasi diri gue enak kayak ngombe Amer gitu. Jadi jangan terlalu dipaksain juga ya. Cara supaya gak masuk ke pergaulan bebas nih dari Firman Syah. Jadi gini, kalau ditanya kayak gitu, aku jawabnya gini, aku di Jogja nih. Sedangkan aku juga mainnya kan di klub-klub gitu ya guys, dugem-dugem gitu. Otomatis temen-temenku tuh dari berbagai kalangan. Ada yang dia suka mabok, ada yang dia ngerokok, ada yang dia fuckboy, fuckgirl gitu. Di sini gini aja sih intinya aku berteman dengan siapa saja, yang penting dia baik sama aku gitu loh. Nggak selamanya orang yang kamu bilang nakal itu dia bad attitude guys, ngerti nggak? Nah jadi ya aku lihat dia baik nggak sama aku. Kalau emang baik, mau dia kayak gimana pun aku pasti mau berteman sama dia. Jangan kamu pilih-pilih temen yang lu tahu dia tuh kayak rusak terus lu nggak mau teman sama dia. Semua itu ada latar belakangnya guys, ada alasannya, ada faktornya kenapa dia bisa kayak gitu loh. Jangan kalian langsung kayak ngecap orang ini jelek, orang ini suka dugem dan lain-lain, terus akhirnya kalian gak mau pernah sama mereka. Kalian salah gitu, gak boleh kayak gitu. Jadi kita berteman sama siapa aja ya, mau dia tukang parkir, mau dia temen kita jualan donat dan apa-apa, semuanya itu harus kita hargain gitu guys. Kan kita semua sama di mata Tuhan, jadi gak boleh kayak gitu. Kalau aku sih temanku ya nakal-nakal gitu. Gue paling gak bisa nih punya temen yang pendiam. Wow, bisa gue gaplok tuh, diajak ngomong kan gak nyambung gitu loh guys, dia gak seru. Pokoknya enak tuh circle anak yang gini nih, yang kayak gue deh bandel gitu ya, itu kayak seru. Tapi gini sih, kalau emang aku kayak gini nih, terus ada kayak misal gue punya haters, ya udah berarti dia gak satu circle sama gue, berarti dia gak asik, dia gak santuy gitu. Ya udah sih. Tolong dong kak bilang oh sambil gigit bibir. Aku coba ya. Tolong dong kak bilang oh sambil gitu. Kok jadi gitu sih guys? Tuh kan kok jadi gitu. Selanjutnya dari Zizai, foto kakak kecil dong. Aku pengen lihat bidadari pas kecil tuh kayak mana. Aduh, bidadari nggak tuh? Bidadari banget. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Love you. Oke,
ini ya fotoku pas kecil. Dadah. Sini nih, ini aku dulu cabi banget guys, terus gue meringis gitu anjir. Tapi masih imut kan guys. Oke guys, selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Gita Indah. Gimana nih mbak rasanya lebaran sendiri di kos? Rasanya tuh ya ampun sedih banget guys. Gue kayak beli nastar sendiri, gue makan sendiri, tuh sad banget gak sih? Aku mau jawab pertanyaan dari ini, nggak bisa baca gue nama IG-nya ini ya. Nggak pakai baju seksi bisa nggak? Ya nggak bisa. Sekarang gue suka kayak gini. Kenapa? Lo kalau emang kamu nggak suka skip aja. Kalau emang mau nyuruh aku buat agak tertutup dikit, belikanlah bajunya. Jangan cuma ngebacot doang bisanya ya. Ya sayangnya gitu ya. Jadi ya nggak usah ngatur, oke? Kasih. Nah itu tadi guys, semuanya udah aku jawab ya. Tuh nggak bisa jawab banyak-banyak, durasi juga. Nah buat kalian yang mau request aku bikin konten apa, tulis aja di bawah. Dan maaf ya kalau ada salah-salah kata atau beda pendapat juga. Pokoknya minta maaf banget deh. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah ini. Nyalain lonceng biar tahu aku kalau mau post video atau bikin apa gitu. Kalian langsung aja lihat, oke? Thanks for watching guys. See you. Mwah.